Shalom, salam dalam kasih Tuhan. Saya hamba Tuhan Ari Marcel Siwi. Terima kasih kepada pimpinan pemuda yang mempercayakan saya untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saat ini saya akan share satu kebenaran firman Tuhan yang menurut saya menarik untuk kita semua, yaitu be strong in the Lord, atau kuat di dalam Tuhan. Saya rasa saya nggak perlu menjelaskan kepada pemuda untuk bagaimana cara menjadi kuat di dalam Tuhan. Karena saya tahu pemuda dan remaja semuanya sudah tahu bagaimana kita mau hidup kuat di dalam Tuhan, yaitu berdoa, beribadah, membaca firman, melakukan firman, dan lain sebagainya tentang hal-hal yang rohani. Tetapi saya akan masuk kepada hal yang lebih spesifik dalam bagian ini, yaitu apa alasan sehingga kita harus kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, 2 Timotius 3 ayat 1-9. Ada masa yang sukar. Teman-teman boleh baca 9 ayat ini tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Masa ini adalah masa yang sulit, masa yang susah, masa yang tidak mudah untuk kita lewati. Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada di dalam kekuatannya Tuhan, kita akan bisa melewati masa ini. Karena kita tahu siapa pemilik hidup ini. Yang kedua, Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ada pencobaan. Sebagai anak muda, kita banyak menghadapi godaan atau pencobaan untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Kita boleh melihat dari kisah ini, Tuhan Yesus menggunakan kebenaran firman Tuhan untuk menghadapi iblis. Dan Tuhan Yesus menang dari setiap godaan. Buat kita yang memiliki kekuatan di dalam Tuhan, saya percaya kita akan bisa menghadapi pencobaan atau godaan. Karena sebagai anak muda, kita mudah sukses, mudah berhasil, mudah jatuh cinta. Tapi kita harus ingat, kita juga mudah jatuh ke dalam dosa. Tapi kalau kita kuat di dalam firman Tuhan, kita akan menang dalam setiap pencobaan. Yang ketiga, karena di dalam Tuhan adalah tempat yang paling aman. Mazmur 28 ayat yang ke-7, Raja Daud berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Daud mengalami kemenangan demi kemenangan setiap kali dia menaruh kekuatannya kepada Tuhan. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ada kisah-kisah tentang orang-orang yang hidup memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Ada Henok, ada Nuh, ada Abraham, ada Musa, ada bangsa Israel. Kisah dari bangsa Israel waktu merobohkan tembok Yeriko. Secara fisik mereka tidak bisa merobohkan tembok ini. Tetapi karena mereka memiliki kekuatan di dalam Tuhan, hanya dengan pujian mereka bisa menghancurkan tembok ini. Karena mereka memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Kekuatan di dalam Tuhan adalah tempat yang paling aman untuk kita berteduh. Setiap kali kita berteduh, pasti kita mendapatkan pertolongan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap kuat, tetap andalkan Tuhan, menaruh kekuatan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan pemilik hidup kita, Tuhan yang selalu menyertai pemuda dan remaja Voice of Angel GPDI Pusat Lamongan. Tuhan Yesus memberkati, salam dalam kasih Tuhan. Haleluya.